Anda kembali di Aju Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, puluhan rumah warga rusak parah akibat banjir bandang di Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan warga bertahan di tempat pengungsian yang minim fasilitas dan bantuan. Proses evakuasi material terus dilakukan oleh warga, relawan, BPBD, TNI, dan Polri akibat banjir bandang di Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Banjir bandang datang secara tiba-tiba pada Jumat malam yang membawa batu-batu besar serta material kayu dari lereng Gunung Selamet. Akses jalan dan jembatan putus serta puluhan rumah rusak parah, bahkan sebagian diantaranya rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, satu orang warga, Tanto 33 tahun, dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Kini sebanyak 630 jiwa terpaksa mengungsi di kantor kecamatan dan gedung NU Pulau Sari. Di tempat pengungsian, warga mengaku kesulitan karena kamar mandi terbatas dan minimnya ketersediaan air bersih. Tempatan. Itu masih kurang ya? MCK untuk mandi itu tempat mandi kurang nggak? Kurang ya? Masih kurang. Airnya kurang, minim. Petugas gabungan terus melakukan penanganan darurat serta pendataan kerusakan dan kebutuhan para korban terdampak banjir bandang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno Anyus melaporkan. Banjir bandang melanda sejumlah titik di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang permukiman warga. Lumpur. Selain banjir bandang, hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik. Desa Penakir, Pulau Sari, porak-poranda menyisakan batang pohon berserakan di jalanan. Sejumlah rumah warga juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir bandang. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi sisa material yang terbawa banjir bandang. Pohon-pohon besar yang menutup jalan serta permukiman mulai dipotong untuk dipindahkan. Selain tertutup batang pohon, jalanan desanya Lembeng Pulau Sari juga dipenuhi lumpur. Kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga terdampak banjir bandang. Pancuran 13 hancur, 3 jembatan dilaporkan putus dan sejumlah fasilitas yang ada di kawasan wisata Guci juga rusak. Di lereng Gunung Selamet, hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang dan angin kencang. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain merusak pemukiman dan fasilitas umum, banjir bandang ini juga menyebabkan gangguan akses wilayah serta memaksa sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Baru saja terjadi. Pemirsa, banjir masih menggenangi kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur. Ketinggian banjir mencapai 75 cm. Banjir disebabkan tingginya intensitas hujan dan luapan Kali Ciliwung. Banjir setinggi 75 cm masih menggenangi permukiman warga Kebon Pala, Jakarta Timur. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 40 cm hingga 75 cm. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang berlangsung lama dan luapan dari Kali Ciliwung. Meski demikian, ketinggian air pada Minggu pagi berangsur surut. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk kembali ke tempat tinggal mereka setelah sebelumnya mengungsi. Kan udah mulai surut ya, dari ketinggian kemarin tuh sekitar 175 cm, dan ini banjir yang hari keempat. Sementara bantuan untuk warga terdampak juga terus disalurkan petugas gabungan TNI Polri. Dan kami juga menyampaikan untuk tetap bersabar, memang kondisi cuaca masih ekstrim, ya mudah-mudahan ke depan ada perhatian dari pemerintah. Intinya sih kalau kita itu menyarankan untuk normalisasi kali sebenarnya, karena
ya memang kali itu naik sedikit saja udah langsung tumpah ke tempat tinggal warga. Sementara Kepolisian Polda Metro Jaya dan Sudin Sumber Daya Air Jakarta Timur turut membantu warga terdampak bersih-bersih rumah. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Jemi Jasin, Anyus melaporkan. Memasuki hari ketiga, banjir masih merendam ratusan rumah di perumahan Priuk Damai, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Banjir masih merendam ratusan rumah di perumahan Priuk Damai, Priuk, Kota Tangerang, Banten. Meski berangsur surut, namun ketinggian air masih mencapai 3 meter lebih. Warga pun masih memilih bertahan di posko pengungsian akibat rumahnya terendam banjir. Kurang lebih ada 1.100 warga yang mengungsi di 2 posko pengungsian. Penyebab banjir diduga imbas tanggul jebol dan luapan sungai. Posisi di sini lebih dari 800, Mas, untuk di posko ini. Di RW yang sebelah ada 300. Kalau kemarin total itu kita tembus di 4.700, sekarang sudah turun, alhamdulillah turun banyak. Hari ke-8 banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat meluas, bahkan ketinggian banjir hampir 3 meter. Ribuan warga pun masih mengungsi. Ribuan rumah di 20 kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat Minggu pagi masih terendam banjir setinggi 1,8 meter hingga hampir 3 meter. Banjir bahkan meluas hingga area persawahan. Rumah-rumah panggung program Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, juga terendam banjir. Banjir memutus akses sejumlah jalan. Petugas terpaksa menggunakan perahu karet untuk menjangkau wilayah terisolasi. Ribuan warga terdampak banjir, yang sebagian besar lansia dan anak-anak masih bertahan di pengungsian. Selain kebutuhan pangan dan air bersih, warga membutuhkan bantuan selimut, karpet, obat-obatan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang merendam Karawang, Jawa Barat, sudah ada jurnalis iNews Rudi Setiawan di sana. Selamat sore Rudi, bagaimana kondisi banjir saat ini? Apakah sudah berangsur surut? Ya, Diandra dan pemirsa, selamat sore. Untuk banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kami informasikan update terkini masih banjir yang cukup tinggi, di mana ada 20 kecamatan dari kurang lebih 50 desa yang terdampak banjir. Adapun dampak banjir di sini bervariasi. Ada yang beberapa kecamatan yang terdampak akibat Sungai Citarum dan Sungai Cibet dan Sungai Darwolong, di mana sungai ini merupakan sungai terbesar. Kedua sungai tersebut yang mengakibatkan ratusan rumah yang berada di dusun Kampek dan Pengasinan ini terendam banjir. Dan kami informasikan juga untuk update terkini bahwa ketinggian air ini sendiri di Kabupaten Karawang ini bervariasi ya Diandra dan pemirsa. Untuk jumlah yang ketinggian air di sini mulai dari ketinggian dari beberapa kecamatan itu berbeda-beda, di mana seperti di gambar yang ini ketinggian ini merupakan gambar yang berada di dusun Kampek. Ini merupakan sampai saat ini sejak Minggu sore ini memasuki hari ke-8. Ini banjir cukup signifikan ya, cukup parah, dan ini bisa saya gambarkan kondisi terkini ini di dusun Pengasinan dan dusun Pengasinan juga serta di dusun Kampek. Kondisinya sampai saat ini masih cukup tinggi. Adapun memang untuk debit air Sungai Citarum dan Sungai Cibet kondisinya sedikit agak berkurang, dan juga ada beberapa rumah yang di sini juga terdampak. Ini ada yang mulai surut sampai 15 cm hingga 20 cm untuk di akses-akses yang berada di jalan ya Diandra. Ini merupakan akses jalan ini udah mulai agak surut memang. Tapi kalau kita melihat ada di beberapa lokasi yang ada di Dusun Pengasinan maupun di Dusun Kampek ini, di lokasi yang paling rendah itu ada sekitar hampir kurang lebih ada 800 rumah yang ketinggiannya cukup tinggi, di mana bervariasi mulai
dari 1 meter, 5 hingga bahkan 2 meter 90 dan bahkan nyaris ada yang seatap. Dan ini kondisi ini akibat sungai yang kondisinya masih meluap dan di mana beberapa rumah itu mengalami terendam bervariasi. Dan juga untuk pengungsi yang sampai saat ini warga itu tersebar ada di beberapa titik ya, Diandra. Dapat kami informasikan banjir memang ada yang disebabkan ini bervariasi mulai dari karena penyebab dari sungai dan juga ada karena penyebabnya memang karena curah hujan yang cukup intensitas yang cukup tinggi. Dari 20 kecamatan itu bervariasi mulai dari yang paling terparah yaitu kalau di sisi utara itu di Kecamatan Pakis Jaya dan juga di Batu Jaya, Tirta Jaya dan di Rengat Dengklok. Dan untuk di wilayah utara Baik. itu ya, Diandra. Baik, terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kedatangan jenazah korban pesawat ATR 42500 asal Klaten, Jawa Tengah diwarnai isak tangis istri dan keluarga almarhum. Sebelum dibawa ke rumah duka, jenazah terlebih dulu disolatkan di masjid desa setempat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah almarhum Restu Adi Pribadi, 39 tahun, tiba di rumah duka di Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Almarhum merupakan salah satu kru teknisi korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban selama ini tinggal di Jakarta di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma bersama istri dan anaknya. Korban sempat berpamitan kepada istri untuk terbang ke Makassar menggantikan temannya yang sedang libur. Namun dalam perjalanan, pesawat yang ditumpangi korban terjatuh. Oleh keluarga, almarhum dikenal baik dan mudah bergaul. Almarhum meninggalkan 1 istri dan seorang anak yang masih berusia 5 tahun. Berangkat kerja ke luar kota memang ada kontak, mau bilang aku mau ke sana, Didik, doain bapak sehat, selamat gitu. Terus ada kontak terus. Memang kontak terakhir kemarin hari Sabtu pagi bilang mau ke Makassar, bakal jam 8.30 gitu. Kan dari Halim ke Semarang, Semarang ke Jogja terus mau ke Makassar. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Desa Sidoharjo, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, bersebelahan dengan makam ibunya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Diduga kelelahan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat memimpin upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jakarta, 25 Januari 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan di tengah sesi upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP Sakti langsung diselamatkan para protokol dan petugas yang bersiaga di dalam ruangan upacara. Sakti Wahyu Trenggono direncanakan memimpin upacara penghormatan terakhir kepada 3 korban pesawat ATR 42500. Namun karena masalah kesehatan tersebut, upacara dilanjutkan dengan dipimpin oleh Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan. Didit Herdiawan mengatakan Sakti Wahyu Trenggono kelelahan, namun telah membaik dan telah mendapatkan penanganan medis. Sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Menteri KKP baru saja kembali setelah hadir dalam World Economic Forum yang digelar di Davos, Swiss. Setelah tiba di Indonesia, Sakti langsung menghadiri upacara penghormatan terakhir korban pesawat ATR 42500. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
TNI sisir anggotanya yang diduga hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Ayu Sore.